Oke kakak, kita ke alur cerita loyang di Vinyut dulu. Subrek dan like ya kak. Gasken. Lukian berdiri di luar kamar tidur Lu dan mengetuk pintu. Kakak laki-laki, makan malam akan segera dimulai, dan ayahku memintaku untuk memanggilmu. Sudah terlambat untuk pergi. Tidak ada gerakan di dalam ruangan. Lukian tidak pergi, dan terus mengetuk pintu. Aku tahu kamu ada di rumah, segera buka pintunya. Untuk waktu yang lama, suara Lu Hao terdengar di ruangan. Saya tidak punya nafsu makan, dan makan malam tidak akan hilang. Ada suara serak yang aneh di dalam suara. Mata Lukian memancarkan cahaya aneh, melembutkan suara. Kakak, kau buka pintu dan biarkan aku masuk. Bagaimana rupa serigala saat ini, di mana dia masih bisa melihat orang? Lu Hao harus kembali tanpa berpikir. Aku sedang dalam mood yang buruk, aku ingin sendirian untuk sementara waktu. Ayo pergi dulu. Jangan menatapmu dengan matamu sendiri, aku tidak bisa khawatir tentang hal itu. Keras kepala Lukian bukanlah hal yang baik. Suara yang sedikit lembut itu mengalir ke telinga Lu melalui panel pintu tebal. Jika kamu tidak membuka pintu, maka aku akan untuk memberitahu ayahnya. Kamu mengatakan bahwa kamu baik-baik saja, tetapi sengaja menghindari makan malam. Lu Wei. Setelah beberapa saat, Lu Hao akhirnya datang untuk membuka pintu. Pada saat ini, langit semakin larut, dan tidak ada kandil di dalam ruangan, dan cahayanya redup. Lulu masih memperhatikan wajah Lu yang pucat dan mata merah. Dia samar-samar menebak apa yang sedang terjadi, dan menekan dirinya sendiri ke dasar hatinya, dan bertanya dengan khawatir, kakak laki-laki, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menangis sendirian di rumah? Sangat memalukan bagi seseorang untuk bersembunyi dan menangis, dan bahkan yang lebih memalukan sedang diperhatikan dan mengejar yang paling bawah. Bahkan jika pihak lain adalah adik laki-laki, Lu Hao juga merasa panas di wajahnya. Terlebih lagi, pengakuan itu ditolak dan Ling Jingjun langsung muntah, dan ia benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Tidak ada. Lu Hao mencoba mengecilkan. Saya sedang tidak enak, sekarang jauh lebih baik. Lukian tidak puas dan melirik Lu Hao. Apakah kamu akan menjadi orang bodoh ketika aku? Jika tidak ada yang terjadi, bagaimana kamu bisa bersembunyi di rumah dan menangis? Lu Hao menolak menjawab pertanyaan ini. Kilatan cahaya Lukian menyala, dan tiba-tiba dia berkata, kakak, apakah Anda akan menemukan sepupu Anda di sore hari? Aku berpikir bahwa rahasia tersembunyi dari tidak ada yang tahu. Tiba-tiba diucapkan oleh Lukian. Wajah tampan Lu Hao langsung memerah, tetapi tidak menyangkal, mengangguk dalam diam. Kamu suka sepupu kamu, kata Lukian dengan nada yang sangat positif. Jadi aku ingin mengungkapkan hatiku padanya. Tapi, sepupuku menolakmu. Jadi kamu sedih. Seorang lelaki bersembunyi di rumah dan menangis. Semua dikatakan. Namun, adegan paling memalukan dari Lukian tidak bisa ditebak. Lu Hao sangat malu sehingga dia mengangguk dan berpikir tentang Lukian. Kakak kedua, kamu tahu hal ini dengan baik, jangan beritahu ayah dan ibumu. Jika hal semacam ini tersebar, itu benar-benar memalukan. Lukian dengan cepat memancarkan cahaya kegembiraan di matanya, tetapi dia berkata di mulutnya, kamu bisa tenang, aku tidak akan memberitahu orang lain. Setelah jeda, dia mencoba bertanya, kakak, kamu mengaku kepada sepupu kamu, dia benar-benar tidak bergerak sama sekali. Kamu begitu baik, bagaimana mungkin dia tidak menyukaimu? Hati Lu yang rapuh sekali lagi terinjak-injak, dan ekspresinya menjadi semakin pahit. Sepupu saya dan saya mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia tidak memiliki kesan yang baik pada saya. Saya tidak akan pergi lagi dengannya di masa depan. Itu adalah. Berbicara tentang kalimat terakhir, matanya merah lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menggerakkan hatinya. Untuk pertama kalinya, dia menyukai seseorang. Dia berharap untuk mengungkapkan hatinya dengan penuh sukacita, tetapi dia menolak tanpa ampun. Hati pemuda Lu Hao telah hancur berkeping-keping. Dia membencinya seperti itu, di mana dia masih memiliki wajahnya di depannya. Kakak, jangan terlalu sedih. Lukian sibuk menghibur saudara yang patah hati. Kamu tidak memiliki nasib dengan sepupu kamu, ini tidak mungkin. Kamu akan bertemu wanita yang lebih baik di masa depan. Misalnya, Putri Changping, yang dibedakan oleh dinasti Zhou Agung. Beberapa tahun kemudian, Lu Hao akan pergi ke Beijing untuk mengikuti ujian, dan akan bersinar dalam ujian dan ujian istana, dan dinobatkan sebagai juara oleh Kaisar. Karena itu, dia memasuki mata Putri Changping. Ibu kandung Putri Changping adalah Kaisar Su, dan kemudian Yan Wang, yang adalah seorang Cujun, adalah adik dari ibunya.
Dia adalah wanita paling terkenal dari dinasti Zhou besar. Lu Hao akan menjadi suaminya, menjadi Humer dari dinasti Zhou besar, dan menjadi kaya dan makmur. Meskipun ini bukan yang diinginkan Lu Hao, meskipun dia tidak ingin menjadi orang negatif yang meninggalkan istrinya. Bisakah mata Lulu melihat bahwa kekayaan langit sudah dekat, bagaimana bisa ditolak oleh Lu Hao? Lu Hao berada di bawah tahanan rumah di rumah paman kedua, dan buku keluarga yang dia tulis kembali tidak dapat mencapai tangan Ling Jing, tetapi konsumsi berlebihan sering terdengar. Ling Jingzhen hampir pingsan, mencuci muka dengan air mata sepanjang hari. Kemudian, Lu Anqiang mengambil alih Ling Jingxuan, dan diam-diam memerintahkan seseorang untuk meniru tulisan tangan Ling Jing dan menulis surat kepada Lu Hao. Surat ini juga sepenuhnya menekan Lu Hao. Pasangan yang penuh kasih, di bawah ambisi dan konspirasi keluarga Lu, saling membenci, dan benar-benar hancur. Sampai saat sekarat, Ling Jingyi tidak tahu kebenaran masalah ini. Dia dilahirkan kembali dengan kebencian, dan dia membenci Lu Hao. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Lu Hao? Dan mengetahui semua rahasia, hanya dia yang sendirian. Biarkan rahasia ini disembunyikan di dalam hatinya selamanya, biarkan Ling Jingyi dibelenggu selamanya dalam drum, selalu membenci Lu Hao. Di dunia ini, Lu Hao dan Ling Jingyi tidak bisa lagi menjadi suami dan istri. Dia akan menjadi orang yang baik untuk diam dalam hidup ini. Memikirkan hal ini, hati Lu Qian melintas melalui sukacita dan kegembiraan rahasia, dan wajah yang lembut masih menjadi perhatian kakak. Kamu tidak seperti ini sekarang, kamu tidak boleh pergi keluar untuk melihat orang-orang, agar tidak curiga. Aku akan kembali. Ketika saya melaporkan ayah saya mengatakan bahwa Anda memiliki rasa sakit di kepala Anda dan Anda harus beristirahat di rumah. Lu Hao berkata dengan semangat, jika Anda memiliki masalah, Anda akan menutupi saya. Kami bersaudara, kamu dan aku sangat sopan, aku tidak terlalu jauh. Lu Qian menyeringai, dan wajah jernih dan putih menjadi semakin imut. Setelah kepergian Lu Qian, dukungan kuat Lu tiba-tiba memudar. Ketika Lu Qian kembali ke ruang makan malam dimulai. Lu An hanya melihat Lu Qian saja, dan dia mengerutkan kening tanpa tergesa-gesa. Setiap kali saya melihat wajah ayah saya, pikiran Lu Qian akan tampak seperti wajah yang tenang, pucat, mati rasa, dan dorongan berdarah dan keras di dalam hatinya. Dia cepat-cepat menurunkan matanya dan berbisik, ayah, kakak laki-laki merasa sakit kepala, sudah tidur dan beristirahat. Makan malam tidak bisa datang. Di depan semua orang, Lu An tidak bisa membantu tetapi mengatakan sedikit. Lu An adalah bibi dari keluarga Ling, dan statusnya sangat mahal. Di pesta makan malam, teman-temannya dan generasi yang lebih muda bersulang. Meskipun minuman Lu An baik, dia tidak bisa membantu tetapi memiliki putaran memanggang. Awalnya ingin melihat Lu Hao, tidak lagi. Pada hari berikutnya, ketika Lu Hao muncul, tampilan layu sebagian besar telah disembunyikan, dan mata yang kemerahan memudar. Melihat tidak banyak semangat, tetapi tidak terlalu curiga. Putranya meminta perdamaian pada ayahnya. Lu Hao melangkah maju ke Luan untuk meminta keamanan. Wajah Luan tidak baik karena sakit kepala karena mabuk. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi padamu kemarin masih aman di siang hari, mengapa kamu mulai sakit kepala di sore hari bahkan makan malam tidak datang? Lu Hao telah siap, dan segera menjawab dengan minta maaf kembali ke kata-kata ayahku, setelah makan siang kemarin aku menganggur, dan aku berbalik di taman untuk sementara waktu. Itu mungkin angin besar, dan kepalanya sakit. Kemarin adalah ulang tahun nenek, dokter menyebut pemerintah tidak beruntung, jadi saya tidak mengatakan apa-apa, saya sendirian di rumah, dan saya tidak memiliki kekuatan untuk menghadiri makan malam. Setelah tidur malam, roh jauh lebih baik. Penjelasan ini masuk akal. Wajah Lu An sedikit mereda, kamu sedang memikirkannya. Sungguh tidak tepat untuk meminta dokter masuk ke rumah kemarin. Di pihak Ling, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjadi orang baik. Dia segera berkata, pesta ulang tahun harus diadakan selama 3 hari berturut-turut, dan aku tidak bisa membiarkan para bibi bertahan selama 3 hari. Aku akan mengirim orang sekarang dan diam-diam bertanya kepada dokter. Terima kasih atas perhatian ibumu. Lu Hao secara halus menolak, namun, aku benar-benar jauh lebih baik sekarang, tidak perlu bertanya kepada dokter. Lu Hao mengatakan bahwa Ling tidak lagi bersikeras meminta dokter, tetapi tersenyum dan berkata, bibi, kamu punya 16 tahun ini. Bagaimana Anda tiba-tiba bertanya tentang usianya? Lu Hao sedikit terkejut, dan menjawab di mulutnya, ya.
Kelahiran saya pada bulan Juli, dan itu akan memakan waktu 3 bulan untuk menghitung 16. Luqian tidak tahu harus berpikir apa, senyum itu tersembunyi di mata. Benar saja, saya mendengarkan senyum Ling dan berkata ketika Anda mengatakannya, Anda tidak terlalu besar. Anda juga harus mempertimbangkan peristiwa seumur hidup. Apakah Anda memiliki gadis favorit di hati Anda? Jika demikian, katakanlah dan buat hubungan lebih awal. Tidak masalah menikah selama 2 tahun. Ini penuh dengan petunjuk. Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana cara mencium Cijia. Ini adalah kasus di kehidupan sebelumnya. Lu Hao menunjukkan niatnya, dan kemudian anggota keluarga Ling memperkenalkan pernikahannya dengan istri Ling Lao. Keluarga Ling tidak ragu-ragu untuk melakukan pernikahan ini. Semuanya ada di dalam air. Akankah Lu Hao berpikiran terbuka seperti pikiran Ling Men? Hati Luqian menyebutkan mata yang buta dan tanpa sadar menatap Lu Hao. Bagaimana Lu Hao cerdas, dan dia mendengar arti kata-kata Ling. Jika itu adalah 2 hari pertama, dia akan sangat gembira, dan segera mengakui bahwa dia menyukai Ling Jing. Kemarin, Ling Jingyi jelas menolaknya. Dia suka diam lagi, dan dia tidak bisa melakukan hal tak tahu malu seperti ini. Lu Hao menggigit giginya dan berkata, ibuku peduli dengan kejadian seumur hidupku. Aku benar-benar tersentuh. Tapi aku hanya ingin berkonsentrasi belajar sekarang, tapi aku tidak ingin menjadi kerabat. Jawaban seperti itu lebih besar daripada kecelakaan Ling. Ling tanpa sadar menatap Lu. Luan juga sangat terkejut, dan langsung bertanya, kamu tidak suka kakakmu? Lu Wei. Luang pikir itu ide yang sangat baik untuk menyembunyikan, pada kenyataannya, semua orang untuk melihat dengan jelas. Di latar belakang keluarga, dengan Ling Su Jing Luang menganiaya dia. Namun, Jing Ling Su Rongse Alure, bakat luar biasa, bukan 1000 mil. Luang dan cintanya, pernikahan ini tidak berarti yang tidak pantas. Untuk tersembunyi jelas berpikir hati saya, tetapi juga membuat Luan Langkawi menikah dan tidak mengecualikan hal. Pada saat ini, keluarga 4 berbicara, bukan orang luar. Luan tidak repot-repot untuk menyembunyikan, meminta sangat langsung. Luang Junlian pertama di merah, kemudian putih, pucat berubah-ubah. Luan tidak memiliki banyak kesabaran, mengerutkan kening bertanya lagi, Anda tidak berniat supri. Miskin Luang. Kebanggaan dan harga diri pada kemarin muda itu terluka parah di Ling Su Jing, Luqian dan kemudian tidak bisa membantu tetapi bertanya lagi mengekspos bekas luka. Luan sekarang lagi sampai ke bawah. Terlalu malu untuk mengatakan kebenaran Luang, berat hati hanya menjawab saya hanya Xiong Mei Ziking sepupu Su, tidak ada yang ia inginkan. Apa yang menunggu Luan mengatakan, dan mengatakan ayah, aku hanya ingin belajar keras, dengan prospek seperti untuk mendapatkan ketenaran dan kemudian menikah. Aku melihat ke kepentingan ayah. Omong kosong Luan mencari tenggelam Anda hanya mencoba untuk menguji selama pemerintah tahun lalu, telah menunggu bertahun-tahun untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan, serta setelah mendapat kandidat yang berhasil akan mencoba sampai Anda mendapatkan karir ketenaran, tetapi juga tidak tahu adalah tahun-tahun ini. Hari melakukan pemeriksaan jinsi, tidak mendapatkan menikah 1 hari Anda tidak suka Su gadis sayang, pernikahan ini akan menyerah. Sehingga di masa depan akan menjadi jizu, memilih satu dan kemudian menikah diinginkan lain ingin untuk Anda. Luan sebuah gelap, kehadiran semua gelisah. Luang hati tidak enggan, tidak berani membantah, menundukkan kepalanya tidak mengatakan apa-apa. Ling Qi terkejut sejenak, dan bereaksi, sibuk dengan senyum hal halus lebih. Silakan menenangkan Ahong klasik muda untuk belajar, tidak ingin menikah dini, karena itu juga merupakan hal yang baik untuk Arab dan Wang Supri itu nasib ini, hal-hal tidak perlu menikah mengajukan. Untungnya, saya tidak pernah mengatakan bahwa masalah sebelum pasukan, tidak ada yang memalukan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, ibu, aku ingin menikah Su sepupu. Ling Qi. Luang. Luan. 6 tatapan tertegun berpaling ke potensial Lu Huo. 3 orang suka menelan telur seperti, yang indah dari kulit A. Secara khusus Luang, ekspresi kaget tertegun. Lu gambar laten tidak tahu bagaimana mengatakan mengkhawatirkan, dia mengulangi Big Brother tidak berniat sepupu Su, saya tidak ingin pernikahan ini seperti sepupu Su, aku ingin menikahinya sebagai istrinya. Ling Qi pikiran kekacauan, berseru. Absurd omong kosong Anda berapa banyak, atau anak-anak buji si seperti itu atau bahkan tidak mengerti apa yang menikahi seorang istri, tetapi juga beberapa tahun kemudian hal
Saya 12, dan hanya 2 tahun lebih muda dari sesepupu Lu. Laten meluruskan dada tipis, melayang keras kepala dan tidak sesuai dengan usia. Wajah putih tampan. Aku tahu apa itu, seperti saya suka sesepupu, ingin. Dan menatapnya untuk menghabiskan seumur hidup. Saya bukan orang dewasa, Anda dapat mengatur perkawinan. Jadi setelah 4 tahun, saya berumur 16 tahun, sesepupu berusia 18 tahun, aku akan menikahinya. Menikah. Lu terendam bercanda, yang serius. Lingxi mengambil napas. Hendak menjawab, Luan, suara cemberut telah terdengar. Pernikahan adalah, bagaimana kita bisa memungkinkan Anda begitu sepele? Senioritas peduli, saudara Anda belum keterlibatan, di mana Anda mendapatkan putaran. Dalam keluarga Lu, Luan adalah ayah bermartabat, tidak pernah bertindak. Istri dan putra-putri yang gemetar di depannya, tidak pernah berani tidak bertentangan. Lingxi Luan melihat kemarahan, dan hatiku Yi-chan, potensi Lu untuk mengedip sibuk. Tidak cepat tunduk mengakui ayahmu. Potensial Lu untuk menutup mata cemas. Lingxi, dengan bangga mengatakan saudara masa cerdas, sangat berbakat dalam membaca awal sehingga dia tidak akan menikah. Pikiran dibagi, Big Brother akan menjadi masa depan SMA, aku adalah pintu yang mulia untuk putra bungsu. Saudara jauh lebih berbakat, kemudian dalam penelitian ini mungkin tidak memiliki banyak waktu. Kita juga menikah dan memiliki anak sebelumnya, terkenal karena kami Lu Cheng Zaisi. Lebih jauh lagi, meskipun saya masih di bawah umur, sangat jelas dalam pikirannya. Seperti wanita ditemui favorit, tentu saja aku ingin menikahi rumahnya. Saya kira begitu, apakah mereka lakukan salah? Zevan menyesatkan bermuka-muka, kedengarannya mengejutkan, cukup masuk akal. Luan itu bertentangan putra bungsu, dia cukup marah. Namun, ia belum terbawa oleh kemarahan, tenang dan berpikir sejenak, harus mengakui Lu. Laten mengatakan cukup masuk akal. Ling Sujing selama mungkin untuk menikah Lu, putri sulung atau anak istri lakukan, pada kenyataannya, tidak banyak perbedaan. Luan terlihat longgar, terkonsentrasi di Lu, tiba-tiba bersemangat, dan memohon melihat ke Lingxi. Ibu, aku telah tumbuh, sehingga tidak pernah menyukai seorang pria, jika ia bisa menikahi istri sepupunya, hidup saya puas, tidak menyesal. Wajah lembut, tampak seperti orang dewasa umum. Itu membuat semacam rasa ketidaknyamanan dirasakan. Lingxi mencari keras, teguran putih Lu tersembunyi. Satu, tua Anda hanya 12 tahun, jalan panjang di masa depan untuk pergi, tidak akan mengatakan apa hidup ini konyol. Bukan hal yang mudah untuk menikah. Ini masalah pemikiran dan pembukaan kembali. Anda terus mengatakan bahwa Anda menyukai saudara perempuan Anda, mungkin itu hanya dorongan sesaat, atau mungkin hanya saudara ipar. Jika Anda benar-benar menetapkan orang tua, Anda tidak dapat menyesalinya di kemudian hari. Nada bicara Ling juga banyak mengendur. Lu Qian sangat gembira dan berkata tanpa berpikir, ibu lega, aku tidak akan pernah bertobat. Mampu tetap hidup dengan Ling Ling adalah obsesi terbesar dalam kehidupan masa lalunya. Ketika dia dilahirkan kembali, cintanya kepada wanita itu tidak berkurang, tetapi cinta itu menjadi semakin menyala-nyala. Bagaimana dia bisa bertobat? Ling dan Luan saling bertukar pandang. Shen Yu berkata sejenak, ini bukan masalah sepele, biarkan aku dan ayahmu mempertimbangkan untuk mendiskusikannya selama beberapa hari sebelum membuat keputusan. Lu Qian menekankan hatinya pada kegembiraan dan melanjutkan kesejahteraannya yang biasa. Terima kasih, ayah dan ibu. Lu Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Lu Qian dengan kaget, seolah-olah dia belum pernah melihat Lu Qian sebelumnya. Kata-kata yang dikatakan Lu Qian kemarin masih di telinga. Penghiburan Lu Qian yang hati-hati dan prihatin, ia ingat dengan jelas. Mengapa itu terjadi dalam semalam, dan menjadi seperti ini? Kapan pikiran aneh Lulu pada Ling Jing? Dia tiba-tiba tidak tahu. Setelah itu, kedua bersaudara itu pergi ke kuil bersama dengan pasangan Luan. Seperti biasa, silakan berbicara dengan aman dan menyapa sepupu. Kemudian para tamu Hesou datang satu persatu, dan hiruk-pikuk yang semarak tidak lebih lemah dari kemarin. Pikiran Lu Hao penuh dengan kekacauan dan berlama-lama sepanjang hari. Sampai malam hari, Lu Hao akhirnya menunggu kesempatan untuk berbicara dengan Lu Qian sendirian. Kakak kedua, kamu ikut aku, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Terlihat tidak terlalu tampan, suaranya agak membosankan. Lu Qian sudah menduga itu, dan dia tidak terkejut, dia melihat dengan tenang dan mengangguk, dan memasuki rumah dengan Lu. Tenang dan mandiri ini, membuat Lu Hao lebih marah dan marah.
Sebuah api yang tidak disebutkan namanya terbakar di hati, dan wajah Jun tenggelam. Kakak kedua, apa yang Anda katakan pagi ini serius? Anda benar-benar ingin menikahi sepupu Anda? Lukian mendongak dan tidak menjawab. Kakak, apakah Anda pikir saya akan membuat lelucon tentang peristiwa seumur hidup? 4 kata peristiwa seumur hidup mendengarkan kasar yang luar biasa. Lu Hao lekat-lekat menatap wajah Lukian yang tak terucapkan, dan tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Aku sangat bodoh. Saudara-saudara kita rukun satu sama lain, dan kau tahu hatiku dengan sangat baik, tetapi aku tidak tahu apakah kau menyukainya. Hai, sepupu. Tidak heran Lulu sangat prihatin dengan urusannya dan urusan Ling Jing. Tidak heran Lulu dengan gugup bertanya kemarin. Dia sama sekali tidak peduli dengan dirinya sendiri, tetapi dia harus memastikan bahwa dia mati sepenuhnya karena penolakannya yang tenang. Perasaan pengkhianatan ini membuat Lu Hao merasa tidak nyaman dan kata-katanya tidak sesederhana sebelumnya. Kakak laki-laki kedua, ayah dan ibu awalnya berencana memberi saya ciuman. Jika saya berjanji pada saat itu, apa yang harus Anda lakukan? Nada menunjukkan beberapa sarkasme tajam. Lukian tidak bergerak. Kakak menolak. Mengapa repot-repot berpikir? Bagaimana mungkin dia tidak terlalu banyak berpikir? Sepupu saya harus menjadi istriku. Lukian, memeras beberapa kata. Kamu melakukan ini, jelas mencuri apa yang menjadi milikku. Kata menyambar, menyodok bagian paling rentan dari hati Lukian. Penampilan Lukian juga telah berubah. Coldly berkata. Kakak laki-laki mengatakan ini, saya khawatir itu tidak benar. Wanita yang belum menikah, laki-laki belum menikah, mengapa harus merebutnya? Dan ini adalah urusan yang Anda berikan pertama kali, saya hanya kepada ayah saya. Ibuku memohon, apakah kamu tidak menikahinya? Tidak bisakah aku menikah dengannya? Luang. Lu Hao tidak pernah berpikir bahwa kata-kata Lukian akan begitu tajam dan kejam, dan wajahnya akan menjadi merah dan putih. Kemarahan di hatiku semakin kuat. Lukian, aku menyerah karena dia tidak menyukaiku. Aku tidak ingin menyulitkannya. Aku tidak ingin memaksanya untuk menikahiku. Tapi kau tahu bahwa aku memilikinya di hatiku. Saya juga memohon orang tua saya untuk memberi Anda ciuman. Apakah Anda tidak suka dengan Anda? Mata Lukian tiba-tiba bersinar melalui cahaya gerah, dan tatapannya suram. Apapun yang Anda pikirkan. Singkatnya, saya harus menikahinya. Wajah tampan Lu Hao berwarna putih. Lukian tidak lagi menatap Lu Hao dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Lu Hao menahan amarah dan berteriak. Lukian, kamu bersikeras pada sepupu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, aku ingin kamu berjanji padaku satu hal. Lukian berhenti dan berbalik dan bertanya apa? Saya ingin Anda berjanji kepada saya. Sebelum Anda membesarkan kerabat Anda harus menunjukkan hati Anda kepada sepupu Anda dan mendapatkan persetujuannya. Lu Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika dia tidak mau, Anda tidak bisa memaksanya. Lukian tidak mau, dan dia harus menggigit. Ya, aku berjanji padamu. Ketika pesta ulang tahun nenek selesai, aku akan pergi padanya. Reaksi Lukian adalah kejutan besar. Dia seharusnya tidak berpikir bahwa mulut bisa mengesankan Ling Jing. Ling Jing Qiu bahkan menolak dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia setengah tahun lebih muda darinya. Lu Hao mengerutkan kening dan berteriak, jika sepupu Anda menolak Anda tidak bisa terus-menerus mengganggu dia. Kedua bersaudara itu tumbuh bersama, dan ia jelas tentang keras kepala Lukian. Lukian mengangkat alisnya dan tersenyum dengan percaya diri. Sepupu saya tidak akan menolak saya. Lu Wei. Di mana kepercayaan dirinya? Lukian tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Lu Hao berdiri di tempat itu untuk waktu yang lama tidak bergerak. Wajah Jun Mei Ruyu dipenuhi dengan penyesalan dan rasa sakit. Pesta ulang tahun Ling Lao diadakan selama 3 hari. Setelah pesta ulang tahun berakhir, semua orang di Lingfu kelelahan. Namun, masih banyak tindak lanjut yang sibuk, dan para wanita masih belum bebas. Pekerjaan rumah dibagi oleh beberapa anak, dan kepala rumah panjang, meskipun ia kembali ke pemerintah, hanya kembali ke Beijing untuk waktu yang singkat. Saya tidak turun tangan untuk menanyakan hal-hal sepele ini. Saya berbicara dengan istri Ling dan Ling setiap hari, dengan santai. Li dan yang lain bisa jadi kurang begitu baik. Cukup sakit kepala ketika sibuk mengambil stok penyimpanan kado dan akuntansi untuk pesta ulang tahun. Ling Jing telah sibuk selama beberapa hari, tetapi juga sedikit lelah. Untungnya, setelah penolakan Lu Hao pada hari itu, Lu Hao tidak pernah muncul di depannya, dan akhirnya membuatnya merasa lebih baik.
Oh, saudariku, datanglah ke bibiku. Wajah Ling melambai penuh kasih sayang, menunjukkan pendekatan Ling Jing. Hati Ling Jing enggan, dan dia harus melangkah maju dan membisikkan bibinya. Luan duduk di sisi-sisi Ling, matanya secara alami jatuh pada dirinya. Sama seperti ditatap oleh ular serakah dan ganas, seluruh tubuh segera mengencang dan menegang. Ini benar-benar reaksi bawah sadar tubuh, dan Ling Jingyi tenang dan tidak dapat mengendalikan. Ling Jing bertekad untuk mengatur dewa dan memberi Luan hadiah. Aku telah melihat pamanku. Luan tersenyum dan bertanya dengan santai, hai saudari, dengarkan bibimu, kamu pandai menanam peoni terkenal. Varietas apa yang sudah kamu tanam, biarkan aku mendengarkan. Matanya tersembunyi dan dengan cepat melewati wajah dan tubuh licik Ling Jing. Sejak Luan tiba di Lingjia, dia sibuk dengan hiburan, dan jarang tinggal di rumah pada hari kerja. Ling Jingyi dan sengaja menghindari, keduanya mengandalkan begitu dekat dan berbicara sendiri, masih merupakan yang pertama kalinya. Perut terus berjatuhan, dan perasaan mual datang lagi. Jari-jari Bilu menyentuh jari-jarinya dengan lebih kuat. Ling Jing dengan enggan menekankan perasaan mual, wajah cantik itu agak putih, dan tampangnya tenang. Bibi itu harus dibesar-besarkan. Bahkan, aku hanya menganggur dan tidak punya waktu untuk lewat. Kamu tipu muslihat, kamu tidak mau meminta bantuan. Aku sudah menemani pamanmu ke taman peoni dan mengubah peonimu menjadi pamanmu. Pamanmu penuh pujian. Ling tersenyum dan mengangkat tangan Ling Jing yang lembut dan dingin, namun, keluarga gadis itu tidak menginginkan nama-nama itu. Kecerdasanmu, kita semua bisa melihatnya. Dalam 2 hari terakhir, Ling secara pribadi memintanya 2 kali. Sikap Lu sangat tegas. Dia menyukai Ling Jing, tetapi dia tidak cemburu. Putra-putranya sendiri, bagaimana temperamennya paling jelas bagi Ling. Saya tidak bisa membantu tetapi merenungkan pernikahan ini. Ling Jing 2 tahun lebih tua dari Lulu, dan perbedaan usianya tidak terlalu besar. Itu juga ide yang baik untuk menunggu beberapa tahun ke depan untuk menjadi kerabat. Dengan pemikiran seperti itu, mata Ling menatap mata Ling Jing dan dia sangat sayang. Bibinya sangat terpuji, pelacur itu benar-benar takut melakukannya. Ling Jingsu dengan malu-malu menggelengkan kepalanya, secara alami dekat dengan sisi Ling. Pasangan itu, dia juga membencinya. Namun, lebih baik dekat dengan Ling daripada dengan Luan. Ling dan Yan Yue tersenyum dan berkata, keluarga berbicara tidak perlu menutupi, dan tidak harus sombong. Bibiku sangat menyukaimu. Berkata, dan menatap Ling Wuye, setengah benar dan dengan bercanda mulai 5 saudara, aku sangat dekat dengan ipar perempuanku, hatiku sangat menyukainya. Biarkan ipar perempuanku memberi aku seorang bayi. Ling Wuye tidak menganggapnya serius, dan tersenyum santai. Baiklah, kalau begitu kita harus mengucapkan sepatah kata pun. Jika Ling benar-benar tertarik untuk menikah, Lu Hao akan belajar menjadi luar biasa dalam penampilan, dan Lu Jiaxuan adalah putra tertua. Sayang sekali, bagaimana tidak bisa mempermalukan Ling Jingyi. Hati Ling Jing tenggelam. Sialan Lu Hao. Dia menolaknya dengan kejam, dan dia bahkan memohon Ling untuk memberinya kecupan. Namun, perselingkuhan anak-anak adalah masalah besar, dan tidak seperti berhitung. Ling hanya mencoba menguji reaksi Ling Wuye. Segera topik dibuka. Jam berapa kamu dan saudaramu berencana untuk kembali ke Beijing? Sun tersenyum dan menjawab, saya benar-benar ingin hidup lebih. Namun, Tuan sibuk di Departemen Perindustrian, hanya 2 bulan liburan panjang, dan itu akan memakan waktu lama di jalan. Jadi, kami tinggal selama beberapa hari lagi. Saya harus mengambil beberapa barang bawaan untuk pergi. Ling sangat menyesal, kupikir aku bisa menghabiskan beberapa hari dengan kakak lelakiku. Pada saat ini, perairan tinggi di pegunungan dan perairan sangat tidak nyaman, dan jarak antara Zhangzhou dan Loyang adalah ribuan mil jauhnya, sangat tidak nyaman untuk bergerak. Setelah waktu ini, saya akan bertemu lagi nanti, saya tidak tahu apakah ini tahun monyet. Seperti kata Ling, Ling juga sedikit sedih. Dia sudah berusia 70 tahun ini, hanya menantikan anak-anaknya di sekitar lutut dan cucu. Setelah ulang tahun berakhir, satu persatu harus berjalan sepanjang jalan. Setelah semua orang meminta untuk pensiun, Nyonya Ling sengaja meninggalkan Ling untuk berbicara sendiri. Hui, apa yang baru saja kamu katakan dengan 5 tua, apakah itu benar? Apakah kamu membicarakannya dengan bibimu? Ling tersenyum dan mengangguk, peristiwa besar ini, aku berani bicara dengan santai.
Aku sudah mendiskusikannya dengan orang tua itu. Tuannya sangat terkesan dengan saudara ipar perempuan itu, dan dia sangat mendukung pernikahan dengan keluarga Ling. Wanita tua Nyonya Ling merasa lega dan tersenyum pada alisnya, ini adalah kakek dan hati, dan tidak ada yang salah dengan itu. Ini juga merupakan kegembiraan untuk dicium. Ling batuk, wajahnya agak canggung, dan suaranya merendah. Pernikahan itu benar-benar peristiwa yang membahagiakan. Namun, ini agak berbeda dari yang saya katakan sebelumnya. Sekilas nih, Ling bertanya apa yang salah. Orang yang ingin saya ajari bukanlah seorang bibi. Penampilan Ling menjadi semakin memalukan, tetapi ia harus mengungkapkan kebenarannya itu penyelaman. Nyonya Ling. Dia tidak salah. Nyonya Ling tidak bisa mempercayai telinganya. Hui, bagaimana menurutmu kamu bukan saudara bibi? Aku bertanya pada bibi, dia ingin berkonsentrasi belajar dan tidak ingin menikah lebih awal. Kupikir, anggota keluarga ini akan menyerah. Ling tersenyum dan menghela nafas. Aku tidak berpikir Kian benar-benar mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuan yang baik, berisik. Izinkan saya menyebutkan keluarga saya. Ini berantakan. Nyonya Ling akhirnya pulih dari keterkejutannya dan berkata, bibi belum memutuskan, kemana harus membawanya. Tak perlu dikatakan, di mata Ni Ling, Luqian masih anak yang belum dewasa. Di mana Anda tahu apa yang Anda suka dan apa Anda? Ling menghela nafas lagi. Ya, aku juga berteriak padanya pada saat itu. Tapi dia seperti pendapat konjak, dan dia berkata bahwa hidup ini bukan saudara perempuan yang cemburu. Jika aku tidak menyebutkannya, saya akan sendirian di masa depan. Saya mengucapkan banyak kata campuran. Untungnya, saya katakan secara pribadi, jika saya dikenal oleh ayahnya, saya tidak marah. Aku memikirkannya dalam 2 hari terakhir. Kian lemah dan muda, dan amarahnya juga sombong. Jika dia menikah dengan seorang saudara perempuan berusia 2 tahun, itu akan menjadi hal yang baik. Satu datang ke hatinya, dan yang kedua datang. Saudari itu berhati-hati dan akan merawatnya di masa depan. Nyonya Ling tenang dan berpikir sejenak, perlahan berkata, kamu pikir ini masuk akal. Namun, dengan cara ini, kamu tidak bisa tidak melakukan apa-apa selain keluhan. Kamu harus menunggu beberapa tahun untuk menikah. Luqian baru berusia 12 tahun, dan badan teks yang lemah, setidaknya harus lulus 16 untuk menikah. Dengan cara ini, Ling Jingyi harus menunggu sampai usia 18 untuk menikah lagi, dan Suhua yang masih muda sangat hancur. Masa kecil Ling Jing lembut, dan wanita tua yang paling tua bahagia. Nyonya Ling berpikir bahwa Ling Jing akan menikahi gadis tua itu untuk menikah, dan dia ragu-ragu. Ibu, aku mengerti kamu ketika kamu mengatakannya. Ling memegang tangan Ni Ling, dan dengan lembut memohon, aku juga tahu bahwa ini adalah wanita yang salah. Tapi Kian sudah mati dan ingin menikahinya, aku juga tapi emosinya, dia harus tebal dan terbuka untuk ibu. Selama ibu mau mengangguk, saya berharap saudara kelima tidak akan menolak. Nyonya Ling mengerutkan kening dan tertegun. Kakak perempuan saya adalah cucu perempuan, dan Kian adalah cucu lelaki. Bagian belakang telapak tangan Anda adalah semua daging, dan rasanya bukan untuk dirugikan. Istri Ling tidak menolak, dan hatinya ditentukan. Wajah lain berkata dengan tulus, ibu, saya bibi yang merupakan ipar perempuan, dan secara alami memanjakan dia. Di masa depan, saudara perempuan saya akan menikahi Lu, saya pasti akan menikahi Lu, saya pasti akan perlakukan dia dengan baik, dan jangan pernah membiarkannya menderita sedikit keluhan. Nyonya Ling akhirnya menghela nafas, tetapi karena kamu memiliki hati ini, aku akan menjadi yang pertama pergi. Sisi kelima, izinkan aku memberitahunya. Berkata dengan nada positif, Hui, jangan lupa apa yang kamu katakan hari ini. Di masa depan, kamu harus baik pada adikmu, jangan biarkan dia dianiaya. Ling melihat dan meyakinkan Ni Ling, keduanya bahagia dan memberi inspirasi, menjawab tanpa berpikir, jika dia tidak tenang, aku akan bersumpah di sini. Jika dia tidak bisa membantu saudara perempuannya, biarkan aku mengguntur. Kamu tidak bisa mati. Pandangan Nyonya Ling yang kuno di mata Ling lakukan sumpah beracun seperti itu. Milikilah hati ini. Oke kakak, terima kasih sudah simak sampai habis.